gaya bro. Ini lagi dalam tong es. Ini dia nih. Ini Marlin. ikan marlin. Marlin. Ini Marlin. baru ikan. Wow. Ikan marlin. Kutuk namanya. Wah. 30 kilo, 40 kilo. Siap. Ini apa? Kisah lo baju rasa. Mangap pegawai mana? Mangap pegawai apa nan? Ya, ini ya cara pemotongannya. Harus hati-hati. Tulang harus berpisah dengan daging. Boleh ada kok. Ini dia. No, Merlina nama dia. Marlina. Merlin sama N double A yang N Merlina. Assalamualaikum. Samsul Mi, Lambaru. Ini harus di apa namanya dikipas supaya dinginnya harus cepat, awet dia. Nah, ini dia. Saat dimana 20 kilo, 15 kilo tanpa formalin ini, jangan khawatir. Tanpa formalin, orang jatuh berapa kali kemari aman kita. Saya pun kalau ada formalin saya tidak akan mengambil di sini. Sekarang ada ini. Bumbu mie bro, Awi bumbu, Pasar Lambaru. Ini pelanggan kita semua. Nah, ini tempat meracik bumbu mie bro, Pasar Lambaru. Nah, ini racikan. Ini ambil mie, ambil ikan, balik ke warung di Blang Bintang. Sorenya jam 3.30 kita ready. Oke, bumbu naminya fresh sekali, baru tiap hari. Ini kurang setengah kilo. Kilo. Biasa lu berbino lu lo. Nung kebetulan kada tago, jatah tago. Kok itu mana? Oke, garam. Itu spesial saya tuh. Saya cuma khusus spesial ikan marlin. Saya tidak pakai udang, tidak pakai apa-apa. Kecuali bawa sendiri, bawa udang, bawa kepiting. Nah, saya kerjakan. Bukan kalau orang mie sure kan, saya mie spesial ikan marlin. Nah, kita dari Lambaru bawa gongseng dulu bumbunya.
Nah, kita sudah siap untuk dimasak. Lalu kalau kita nggak gongseng, nanti sorenya keluar itu dia, kayak keluar tuh gelembung-gelembung itu. Tapi kalau kita gongseng, udah aman sampai malam. Bisa loh Pak jual kasih. Semangat pegawangan, anak semangat pegawaan sama. Ini belanja di Lambaru, segar tiap hari, bumbu segar tiap hari. Saya tidak bikin bumbu hari ini untuk 2 hari. Saya selalu tiap hari. Selalu baru, ikan gitu juga. Kecuali ada tinggal 1 biji, tinggal 2 biji. Nah itu saya masukin kulkas. Bang, kok beda kali bang, saya makan dari mana-mana tapi bumbu bawang ini beda sama orang lain. Rahasia kan masing-masing ada punya sendiri kan. Nah itu, semua pelanggan saya bilang kayak gitu. Apalagi sekarang orang tol nih. Bang, saya makan mie di mana-mana, tapi kok beda rasa sama baunya, katanya. Siap. Untuk sopnya nih. Tahun 2011 mulai mie blue ini. Air sopnya steril, aqua. Jam 2:30 sudah sampai saya di sini, ngolah sayur kayak gini, panasin sup. Nah, olah ini itu jam 3 lewat atau 3:30 sudah ready itu. Sampai jam 12 atau jam 12:30. Pompeng. Ini menunya mie blue nih. Nah, ini dia nih. Spesial ikan marlin. Ini dia kita campur sama dogi. Sayur dogi, bawang pre. Sayur segar, tiap hari segar. Kita pakai sup. Pakai sup, betul-betul sup, bukan sup ecek-ecek kita, betul-betul bumbu sup. Ini dia bumbu supnya nih, bawang, tomat, pokoknya bumbu sup. Ini jeruk, ini kesukaan orang kita Aceh nih, jeruk nipis. Mie kita tanpa formalin. Beberapa kali orang janto periksa, kita aman dari formalin. Makanya saya sampai ke Lambaru itu mie saya segar. Begitu saya sampai baru dibikin mie, enggak dibikin sebelum saya datang. Saya harus antri. Nah, mengambil mie-nya. Mie tanpa formalin, Samsul mie kalau di Lambaru. Tiap hari. Biarpun tinggal kita nggak pakai lagi. Biar orang bilang pakai untuk besok, saya nggak pakai lagi. Saya tetap baru terus. Mie kecil, bukan kayak orang punya besar. Kita punya kecil mie. Nah, ini dia nih. Ikan marlinnya ini. Kita cincang halus-halus kayak daging juga ya. Tomat, bawang. Kalau mau pedas tinggal tambah cabai. Kita gongseng dulu nih, biar terasa aromanya ikan marlin. Lalu kita mau pedas, kita tambah juga ini, tambah kurang garam. Mie kuah.
gaya mie bro. Ini dia mie kuah. Mie kuah. Bro. Oke. Kalau spesial 30.000. Spesial pakai telur, pakai ikan marlin, pakai telur itu 35. Indomie kalau pakai marlin 30, pakai spesial. Kadang-kadang telur sama Indomie 2 35. Batok kelapa. Ini dia. Ya, dulu. Ini dia mie kuah. Mie kuah dulu. Ini biasa. Nah, ini kalau ini ukuran 15.000 lah. Mie kuah. Pakai ikan marlin, mie marlin kuah ini ikan marlinnya. Setelah dimasak jadi menciut seperti ini. Oke, mantap. Ini merebus kuahnya berlinang dan tekstur mie-nya kecil-kecil. Ini pesanan khusus dan dibuat setiap hari. Insya Allah mie-nya fresh, dibuat by order. Kalau kita bilang rasa namun beda dari orang. Karena bumbu ini kalau kita bilang racikannya semua sama, tapi saya ada rahasia sendiri saya. Ada tambahan. Yang bikin bumbu aja nggak tahu apa yang saya tambah. Goreng kering. Mangat pegah bangun. Anak mangat pegah baan sa panas. Pegang asal. Nah, hari Kamis saya libur 1 hari. 1 hari untuk keluarga. Belang Bintang Cup juga kebetulan kampung saya ada ikut. Kampung saya ada ikut disponsori oleh Mie Bro di Belang Bintang Cup. Mie Bro itu kurang habisnya 100.000 1 hari. Hanya pelanggan kita ini kan bikin satu berhenti lagi, bikin satu berhenti lagi. Tapi kalau di kota kan nggak berhenti dia pakai bro tuh, pakai arang. Nah itu kerugian kita di situ. Nah, makanya saya bongkar sekarang nggak jadi mie bro, cuma tinggal nama aja. Kerupuknya, timunnya saya masuk ke batok kelapa. Nah, tinggalan nama mie bro. Nama saya terkenal Anzah Panas karena saya bekerja itu selalu berkeringat. Makanya sekarang panggil saya Anzah Panas orang. Pelanggan saya Bang Anzah Panas mie 1, Bang Anzah Panas mie 1. Bu, goreng kering bu. Nah. Alhamdulillah 20 kilo. Nah, 15 kilo. Nanti tambah Indomie lagi. Sekilo kalau mie rebus itu sampai 8 porsi. Kalau mie goreng kering 6 porsi atau 7 porsi. Kalau goreng basah sama juga sama goreng kering itu 6 porsi atau 7 porsi. Tapi kalau mie rebus itu bisa 9 porsi. Banyak yang makan mie rebus, keuntungan kita 2 kali lipat. Mie-nya dikit, kuahnya yang banyak. Goreng kering itu banyak kali. Kalau satu goreng kering itu kita bikin mie rebus sampai 3 porsi.
Sip. Nyobi untuk stok si berapa bang? Euro. Sip. Sip. Kadang-kadang nah yang sip ni ramai wala kebi. Nyobi dia wala panggil dia bang. Bin berapa nih ya bang? Yang di Penayung. Yang dapur kan? Kebetulan kita sedang lewat di daerah Darussalam dan salah satu warung mie favorit kita, Midun. Langsung saja kita mampir ke sini. Pesanan kita hari ini mie kepiting, nggak main-main, luar biasa. Oke teman-teman,
Hari ini Hanif ditemani Maidil 1 porsi dan saya 1 porsi. Kepiting yang dimasak mie Aceh ada 2 kepiting ukuran sedang lah, nggak kecil-kecil sekali. Tapi biasanya kalau di sini kepiting super, nggak main-main kepitingnya. Kemudian ada add-on khas mie Aceh, kerupuk muling, ada jeruk nipis, ada acar bawang, dan ada timunnya. Masya Allah, langsung saja. Oke, step 1 finish. Tidak lupa ada japitnya juga dan ada air kobokan. Kita cuci tangan dulu. Langsung kita santap. Oh, coba lihat teman-teman. Masih sangat hangat. Baru saja dimasak, mie-nya sampai masuk ke dalam kepiting. Bismillah. Luar biasa. Kepitingnya ada telur. Udah pasti ini kepiting betina. Langsung saja. Kepiting super, cangkangnya tidak terlalu keras, tapi isiannya padat. Bismillah. Teman-teman, padat sekali dan saat dihisap tidak lengket di cangkang. Ini benar-benar luar biasa. Daging kepitingnya fresh. Luar biasa. Daging kepitingnya masih putih, sangat fresh, sangat mudah kita lepaskan dari cangkangnya. Kepitingnya kita makan dengan mie. Ciri khas mie di Midun ini warnanya kuning terang dan kuahnya warna oranye. Kesannya bersih sekali warna kuahnya dan mie-nya terlihat fresh juga. Langsung kita coba. Bismillah. Biasa. Teman-teman, serius, setiap ke Midun ini saya nggak pernah kecewa. Rasanya nendang, luar biasa sekali. Mie-nya hasil produksi sendiri, komposisinya sangat pas. Kita makan mie-nya saja sudah sangat enak. Ini benar-benar kelas restoran, saya berani jamin. Tekstur mie-nya enak sekali, dipadukan dengan kuah khas Midun, apalagi hari ini ada kaldu kepitingnya. Luar biasa. Makan acar bawang. Kerupuk melinjo plus acar bawang. Bismillah. Serius, benar-benar luar biasa, nggak akan kecewa. Ini ada telur kepitingnya, menurut salad warna oranye. Bismillah. Betul-betul top markotop. Oke. Kepitingnya ada 2 ekor. Langsung lepas. Kemudian dagingnya menempel di sini, teman-teman bisa lihat. Apa? Ada mie-nya. Kepitingnya benar-benar fresh. Ini kepitingnya benar-benar kepiting super. Langsung lepas. Kita bisa mengupasnya sendiri. Tapi teman-teman lihat, isinya sangat padat, full. Gampang. Langsung keluar semuanya. Oke, kita makan dengan mie. Kita tambahkan kepitingnya. Kita tambahkan sedikit acar bawang. Bismillah. Teman-teman, nikmat mana lagi yang harus kita dustakan? Ini benar-benar luar biasa. Serius. Kalau teman-teman main ke Banda Aceh, jangan lupa mampir ke Midun ya. Saya rekom pokoknya. Nanti alamat lengkapnya akan Hanif cantumkan di deskripsi. Oke, Hanif mau makan dulu ya. Sayang mie-nya dibiarkan terlalu lama, nanti Maidil makannya mie yang udah ngembang. Jadi kita makan sama-sama. Yuk Dil, kita makan.
Tengah malam di tempat pelelangan ikan Lampulo, malam ini banyak sekali ikan tongkol segar yang masuk. Lagi di TPI Lampulo. Nah, lagi kita beli ikan yang fresh, yang segar. Coba bang. Tandanya di mata ini masih belum merah, masih hitam, masih murni matanya. Nah, kita tandanya freshnya ya, ini ikannya. Ini masih baru. Nama saya Muhammad Nidar, biasa saya panggil kalau di sini Dek Gap. Biasanya kita belanja ikan tongkol satu keranjang itu 30 kilo. Malam minggu kita belanja lebih. Ya, kita nggak tentu rezeki kan. Belanjanya tiap hari karena kita sama TPI dekat lah. Ini belanjaan kita untuk malam ini. Nah, jadi harus kita sortir yang betul-betul bagus, yang betul fresh. Tiap hari kita belanja kadang satu keranjang, cuma kebetulan malam ini harus 2 keranjang karena stok barang nggak ada lagi di gede. Ikan segarnya langsung diantarkan ke warung mie Aceh yang lokasinya tidak jauh juga dari TPI Lampulo. Ini segar banget, baru dari bus langsung. Siap, jauh dalam. Kalau nggak segar ya kami nggak beli, Bang. Kulitnya dikupas aja, cuma dagingnya aja. Ini dijamin nggak ada tulang. Ini kita bersihin rumah kan, biar nyaman orang yang makan. Nah ini Bang. Oke. Ya. Sekarang ini daging aja Bang. Nggak ada tulangnya. Keesokan harinya, ini adalah proses pembuatan bumbu mie Aceh fenomenal warung ini. Ya, betul. Nyo dah pada PI langsung bang. Ha. Kami dah afro. Kita memang orang Laweng. Nah, jadi khasnya kan di Laweng kan ikan sure.
Tiap hari belanja. Kita mau coba bagaimana rasa mie ikan tongkolnya. Ada dua varian mie yang bisa dibuatkan. Bisa pakai mie Aceh, boleh juga pakai Indomie. Dan kita mau mencoba versi Indominya dulu. Hidangannya siap, mari kita santap. Masya Allah. Mie ingkut sure, mie ikan tongkol. Ini harganya 18.000, tapi porsinya benar-benar jumbo. Seperti lebih dari satu bungkus Indomie. Masya Allah, dan ikan tongkolnya masih segar-segar. Banyak sekali, Masya Allah. Warna dan aromanya bikin ngiler. Langsung saja kita coba. Bismillah. Teman-teman, ini tipe bumbu yang sangat strong, berani sekali, betul-betul medok, kental, wow, kuat sekali, nggak bau amis lagi. Artinya saat dimasak banyak menggunakan jeruk nipis. Sampai keringatan. Kita makan semuanya. Poput subuh bang. Dari Poput temput malam. Ada pelanggan laju pakai buah.
Malam harinya, mulai dari ba'da isya sampai subuh, warung ini selalu ramai dikunjungi para pelanggannya. Asli barang, segar, mantap bang. Ini tutorial cara membersihkan ikan. Kalau nggak segar nggak bisa, karena dagingnya kan lengket sama kulitnya kalau nggak segar. Ini ikannya segar-segar. Kita bersihkan sampai nggak ada tulang di dagingnya. Ini kita buang. Ini tulang tengahnya di dagingnya. Jangan daging aja. Anak-anak bisa makan nih. Nggak ada tulangnya. Ini ikan tongkol jualan sejak 2007. Tempatnya sini nih, nggak pindah-pindah. Sebetulnya udah dari sini jualan pakai ikan, karena orang pun naik bawa ikan, dendeng ikan satu, bang buat mie satu. Di sini kan identiknya kan di Lampulo kan orang nelayan. Pasti kayak ikan tongkolnya masih segar. Tadi mana? Dulu kan put bisa masuk sini, jadi kita nggak sedia. Karena ini put nggak bisa masuk lagi, banyak peminat yang minta mie ikan sure, jadi kita sediakan sekarang. Kalau hari Minggu biasanya kalau mie Aceh sekitar 15 kilo, banyaklah 18 kilo. Kalau Indomie sekitar 4 dus 5 dus dalam sehari. Kalau kita pakai tongkol biasanya 8 porsi. Mie Aceh kosong kan 7, 6 gitu kan. Ini kan udah taruh tongkol dan udah banyak lagi. Mie Aceh pakai ikan sure 18, Indomie pakai ikan sure juga 18 bang. Kalau mie biasa 12.000. Dan sekarang kita berada di warung mie ayah Simpang Luhung Raya. Ada memang belabong. Goreng. Oke, Bang. Mie goreng je bang. Nambah.
Apabila kita tidak ingin repot-repot, di sini banyak tersedia aneka seafood yang langsung bisa kita pilih untuk tambahan mie Acehnya. Namun jika kita bawa sendiri seafoodnya, tidak masalah juga, hanya kena tambahan biaya jasa Rp3.000 saja. Mie Aceh di sini merupakan salah satu yang paling laku di Banda Aceh. Dari mulai buka hingga tutup bisa terjual hingga 2000 porsi dalam sehari. Masya Allah, luar biasa. Gorengan gua. Goreng.
A few moments later. Cuminya. Wah, mie cumi. Bismillah. Kalau mie ayah ini rasanya memang beda dengan mie Aceh yang ada di Banda Aceh lainnya. Oh, rasa bumbunya pekat sekali. Masaknya pakai arang, lumayan lama, sehingga seafoodnya sangat empuk. Ini udangnya. Bismillah. Coba teman-teman lihat warna mie-nya, benar-benar pekat, warna coklat gelap. Biasanya mie Aceh warna oranye ataupun warna kuning, kadang ada warna merah juga. Kalau yang ini tipe mie Aceh yang warna coklat gelap. Bisa dibayangkan gimana rasanya jika kita bawa seafood. Harga satu porsinya Rp15.000. Kalau mie biasa kita pesan di sini tanpa tambahan apa-apa Rp12.000 saja. Dan di sini tersedia juga dengan aneka seafood maupun daging. Harganya variasi dari Rp20.000 hingga Rp50.000. Oke teman-teman, ini mau makan dulu ya. Mie cumi. Selamat makan. Bismillah.
Dan sekarang saatnya kita menyantap kepitingnya. Masya Allah, makan siang kita hari ini kepiting bakau yang dimasak dengan Indomie goreng. Masya Allah, ini luar biasa. Langsung saja kita cuci tangan. Kepiting bakau 3 ekor, harganya Rp120.000. Yang satu jantan dan duanya betina. Ini yang jantan paling besar, beratnya lebih dari setengah kilogram. Gak main-main, luar biasa. Wow. Dan isinya tidak penuh, katanya tadi sekitar 70%. Tapi sebenarnya ini yang Hanif suka, karena tidak lengket di cangkangnya. Langsung lepas. Oke teman-teman, kepiting bakau, Masya Allah. Santap. Kepiting bakau yang masih fresh. Bismillah. Memang benar-benar luar biasa. Rasa kepiting bakau memang beda. Kepiting bakau ini lebih manis daripada kepiting kelapa. Serius. Enak sekali. Langsung kita habiskan. Jangan ada yang tersisa. Masya Allah, luar biasa. Sekarang kita lihat yang betina. Di dalamnya ada telur, tapi sepertinya telurnya sudah berenang dengan kuahnya tadi. Jangan salah. Lepaskan. Masya Allah, dagingnya fresh sekali. Bismillah. Kepiting bakau yang manis dipadukan dengan bumbu mie Said, luar biasa. Walaupun tadi cangkangnya tidak full, tapi kalau badannya isinya full, tidak ada space. Kalau di Aceh, kepiting yang tidak full harganya lebih murah per kilogram dibandingkan dengan kepiting yang full. Tidak full hanya di cangkangnya saja, kalau di badannya full. Jadi rasanya tidak ada beda. Kita ambil dengan sendok. Kita padukan dengan mie goreng. Bismillah. Ini sih top. Mantap sekali. Kalau segini sih Hanif sanggup menghabiskannya. Dan satu porsi Indomie itu tidak terlalu banyak. Indominya 3 bungkus. Kita bagi 3 masing-masing satu porsi. Insya Allah tidak akan mubazir. Oke teman-teman, Hanif mau menyantap kepitingnya dulu. Luar biasa. Selamat makan. Bismillah. Luar biasa. Sekarang kita berada di Guritno, cabang kedua ataupun cabang dari Lamno, yang berlokasi di Menasah Mayang ataupun dekat dengan kantor Serambi Indonesia. Masih di pinggiran kota, belum di kota. Yang pasti orang kalau misalnya turunan dari jembatan Pango pasti melewati warung mie Guritno. Kalau dari pusat kota palingan cuma 1-5 menit lah gitu kan. Untuk jam operasionalnya kita buka dari jam 11 sampai jam 1 malam. Kita sama dengan warung mie yang ada di Lamno. Jadi buka jam 11 sampai jam 1 malam. Kalau seafood tetap yang best seller yang berbeda dengan yang lain, yaitu mie gurita. Dan kalau misalnya ada yang tidak suka gurita, kita juga menyediakan lobster, tuna, udang kelong, kepiting, daging, dan sebagainya. Orang takut makan gurita karena alot, ataupun orang bilang kayak
sendal jepit. Kita berani ngasih di guritno ini gurih empuk ngangenin. Jadi guritanya sebelum kita masak dengan mie, terlebih dahulu kita proses, dan proses yang membutuhkan waktu lama dan mungkin perlu bumbu nektu lah kita bilang. Bumbu nektu untuk membuat si gurita ini jadi empuk. Baru setelah empuk kita masak dengan mie, topping mie. Ini teknik dia, yang lebih bol gitu. Jadi langsungnya malah agak gurih semua. Cara membersihkan lobster. Pisangnya. Ini yang itu. Hidup. Untuk size-nya kita sediakan yang 2 on, dan mungkin ada request yang mungkin maunya 2 kilo, 1 kilo, kita juga menyediakan. Insya Allah fresh. Kalau misalnya tidak fresh, kita berani garansi 100% diganti. Tetap kita ambil dari induknya, mau bumbu mie Aceh, dan guritanya tetap dari Lamno gitu kita bawa. Ini pelumak yang perasa dan gula pasir, gula bubuk.
Tidak perlu khawatir, kita di Benung juga buat langsung harga, juga ketika pembelian ataupun bayar, proses bayar kita juga ngasih struk. Jadi tidak ada tipu-tipu, halal dan thayyiban. Itu. Pesanan kita siap, ayo kita makan. Masya Allah, akhirnya kita makan mie guritno lagi. Mie gurita plus lobster. Sekarang udah ada di Banda Aceh. Kalau teman-teman melewati jalan Banda Aceh Medan, sebelum pintu gerbang kota Banda Aceh, tepatnya di samping kantor Serambi dan sebelum jembatan Bango. Nanti poin Google Map-nya akan kita cantumkan di deskripsi. Kita pesan langsung yang super duper. Ini nggak main-main. Kalau gini satu porsinya 120.000. Dapat mie pakai gurita, kemudian dapat juga double lobster. Langsung dapat jeruk nipis. Oke, Insya Allah. Sebelum dicemplung ke mie, guritanya sudah melalui proses masak juga. Mari kita coba. Bismillah. Masya Allah, teman-teman, guritanya enak, nggak alot, lembut sekali. Biasanya kita makan gurita seperti makan karet ya, kayak makan daging ayam. Rasa seafoodnya masih kerasa dan rempah saat proses pertama meresap ke dalam gurita. Seperti slogannya, baru beberapa suap langsung pengen balik lagi. Guritanya sangat menggoda. Sini ada cane original. Kalau teman-teman mau makan gurita pakai cane, bisa juga, bisa seperti ini. Ada gurita, ada mie. Bismillah. Ini cane original ya, nggak pakai apa-apa, tanpa gula, tanpa ada tambahan apapun. Cocok ya dipadukan dengan mie gurita. Sekarang mari kita coba lobsternya. Wow, kita pakai garpu aja. Ini lobster, kita tambahkan mie-nya. Bismillah. Ini sulit digambarkan. Surga teman-teman. Lobster fresh, masih sangat manis, dan dimasaknya nggak over matang, jadi nggak alot. Ini luar biasa. Coba teman-teman lihat, langsung lepas dari kulitnya. Kayak bumbu mie seperti ini. Bismillah. Biar tambah perfect, ada martabak telurnya juga. Ini double kill, benar-benar plus plus. Kalau sudah begini, nikmat mana lagi yang harus kita dustakan teman-teman. Teman-teman, kalori in harus sama dengan kalori out. Walaupun kita makan gini, walaupun kita makan seperti ini, nanti sore insya Allah kita akan bakar lagi. Biasanya saya naik sepeda atau lari-lari kecil lah. Sangat gampang. Wow, kebetulan kita dapat kepiting rajungan yang lumayan cantik dan jumbo-jumbo. Ini ada 1,5 kilo. Kita mau bikin mie Aceh, mie Fadil. Kepiting laut dengan sedap lah. Ini apa mie bagaimana? Ya mie balung, mie tumis. Kebanyakan orang berpegang ya. Mie tumis lah. Mantap lah salah. Ini beng laut namanya. Belum kotak.
apa je nak dalam. Mr. Kirbo. Nama apa bang? Banyak ni demo apa lewat lebaran. Lâm đã masak gula merah betul. Saya luar merah banting. Dari oh dia ya dia bakal ni guys boleh tu dia Jepang aja nanti Jepang aja ya apa ni tiga mana atau apa luar biasa. Oh, jadi
jadi tuh. Nyo chỗ nào này nữa. Wow. Mie goreng buat ni. Kepiting rajungan, nih dagingnya langsung bisa diambil. Wow, kebetulan kepiting jantan, isinya padat, ini 95%. Bismillah. Oh, ini padat asli barang, rasanya berbeda dengan kepiting tambak ya. Wow, benar-benar padat, manis, dan rasa bumbu mie Fadil ini nggak ada lawan, memang enak, cocok dimasak kepiting seperti ini. Wow. Ini udah diketok. Wow, Masya Allah. Kami buka toko dari jam 1 siang sampai jam 2 malam.
Kami termasuk beda daripada yang lain. Kalau bumbu mie Aceh biasanya sering dimasak sekitar setengah jam ataupun 1 jam. Tapi kami bisa menghabiskan waktu sekitar paling kurang 2 jam lah. Paling maksimal 2 jam setengah dengan menggunakan api sedang. Itu gunanya agar mendapat proses pematangan dari bumbu Aceh yang lebih maksimal. Sampai 2 jam dengan menggunakan api sedang. Menu kami di sini, kami menyediakan mie biasa, mie telur, mie udang, mie daging, mie jamur, cumi-cumi, gurita, sama kepiting.
Masya Allah, siang ini kita mau makan mie Cik Hendri Lampu. Ini luar biasa sekali. Kita pesan menu bestsellernya, mie jamur daging, mie tumis. Kuahnya kental sekali, warnanya merah gelap. Langsung kita coba, tidak sabaran lagi. Mie plus kuah, mie Cik Hendri. Bismillah. Masya Allah. Rasanya manis, asam, gurih, segar sekali. Seperti manis dari kaldu daging, manis gula aren, dan ada aroma seafoodnya, sepertinya dari udang juga. Luar biasa. Dagingnya dicincang halus seperti ini, empuk sekali. Daging nomor 1, daging tok tanpa lemak. Kita kutip dagingnya dulu. Kita celupkan ke kuah yang berpadu sedikit mie-nya. Bismillah. Daging, sayuran, dan bahan-bahannya semuanya fresh. Nikmat sekali. Kemudian ada jamurnya. Bismillah. Segar dan lembut sekali. Teman-teman, walaupun masih baru sejak 2017, mie Cik Hendri ini Hanif rekom, enak, luar biasa. Bismillah. Yang pasti ada tambahannya, terlihat seperti kerupuk semua, tapi di bawahnya sepertinya banyak nih. Saya cari jeruk nipis. Jeruk nipisnya mana nih? Ini jeruk nipisnya. Biar makin mantap. Tambahkan semuanya. Oke. Mie Cik Hendri ini tidak pakai cuka, jadi asamnya kita dapat dari jeruk nipis. Ini sepertinya makin mantap nih. Teman-teman mau makan mie? Yuk, silakan. Bismillah. Emping melinjonya, teman-teman bisa lihat, nggak main-main. Ini nomor 1, segar. Dan penggorengannya sangat bagus, nggak ada gosongnya, warnanya masih sangat cerah. Yuk teman-teman, kita makan mie, selamat makan. Bismillah. Mulai berbisnis dengan mie Aceh dari sejak tahun 2017. Dulu masih di kaki 5 orang. Alhamdulillah sampai 3 tahun di kaki 5. Sekarang saya udah bisa sewa toko. Dan sampai saat ini udah 2 tahun 3 bulan kami berjalan dengan toko. Alhamdulillah ada perkembangan. Awal-awalnya memang berat. Waktu kita merintis, dari pertama kami jualan di sini, kami menanggung beban yang besar, kami sewa ruko, tapi penghasilan kami di bawah rata-rata. Dari semenjak Covid kemarin lah kita bilang, berat kami. Tapi karena kami sabar, kami mengandalkan rasa, dan kami yakin kami punya rasa, kami bisa bangun lebih, bisa maju dari yang sebelumnya. Bahan dasar mie yang digunakan di sini adalah hasil dari olahan pabrik milik Mirazali, sehingga punya cita rasanya tersendiri. Ada banyak menu mie Aceh di sini. Yang sedang dibuat sekarang adalah mie udang.
Semenjak masa PSBB kemarin, pengunjung lebih banyak membungkus ataupun take away mie-nya untuk dibawa pulang. Namun ada juga yang makan di sini. Kalau pelanggan tetap mie Razali ini bisa dikatakan cenderung stabil dari masa ke masa. Dalam 1 kilogram mie giling bisa menghasilkan 6 porsi mie Aceh. Dalam sehari biasanya bisa habis lebih dari 100 kg mie Aceh. Semenjak ada COVID-19, hanya sekitar 50 kg mie yang habis dalam sehari. Mungkin karena tidak adanya turis ataupun wisatawan yang datang ke Aceh. Buka pos itu sampai puasa malam. Selama lockdownnya 50 kilo. Selama lockdown, sekurang kilo. Sekarang kita akan sedikit melihat cara pengolahan bumbu mie Aceh. Ada ujian proses masak ya? Nyo berarti beliau bagah dekat dia masak. Nyo nak jaga tapi nyo. Nyo pelek-lek diam kan. Campuran ni berapa dah? Ini leo bab japli ni bawang bombay. Bawang putih, ligero. Leo ni dah kita buat lo. Pada resep mo, lewat mo mupih, me pasai giling, no pasar. Sekarang kita akan mencoba salah satu varian menu di sini, mie daging sapi. Saka. No cepat. Malu lah. Bagus ya. Terasa. Feel Pak. Bismillah, Masya Allah teman-teman.
Sekarang kita mau mencoba mie Razali. Sebenarnya Hanif sudah sering makan di mie Razali ini dan sekarang baru sempat untuk mereviewnya. Karena sekarang masih new normal, jadi pengunjungnya belum terlalu ramai. Biasanya pengunjung mie Razali ini adalah orang dari luar Aceh. Oke, langsung saja kita coba. Masya Allah, hari ini Hanif mau makan mie daging. Di sini ada beberapa menu, salah satunya mie daging. Di samping ada mie telur, ada mie udang, ada mie cumi-cumi, dan ada mie kepitingnya juga. Masya Allah. Langsung saja kita coba. Dagingnya besar-besar banget guys. Bismillah. Masya Allah, bumbunya pas banget. Ini pendapat pribadi Hanif. Hanif sudah makan banyak mie Aceh, tapi rasa mie Razali ini sepertinya cocok dengan lidah nasional dan sedikit dominan manisnya. Kalau teman-teman dari luar datang ke Aceh, cocok banget dengan mie Razali ini. Pokoknya ini adalah salah satu mie Aceh yang paling Hanif favoritkan. Dan dagingnya tidak terlalu empuk, masih ada kenyal-kenyalnya karena cuma digoreng dan dimasak tidak terlalu lama, kurang lebih 10 menit. Teman-teman yang giginya masih bagus, insya Allah suka dengan daging ini. Tapi kalau teman-teman mau request dagingnya yang empuk, teman-teman bisa bilang langsung ke kokinya. Dan pastinya mie Aceh ada add-ons-nya. Ini ada kerupuk melinjo khas Aceh, ada acar bawang, ada cabai rawit, dan ada timun segar. Langsung saja, biasa Hanif makannya satu-satu, sekarang langsung saja pun. Dan tidak lupa irisan jeruk nipis. Oke teman-teman, Hanif mau makan dulu. Selamat makan. Semoga videonya bermanfaat ya. Mie Cik Mut tungkup Aceh besar. Cik Mun ini sudah mulai jualan mie sejak tahun 1977, jadi sudah sangat legend. Usia warungnya sudah lebih 40 tahun. Dan di sini hanya ada 2 varian mie goreng dan mie tumis. Jadi tidak ada request khusus. Tadi tu madu pun apa guna? Berpeluang tengah. Berpeluang tengah. Jadi kan kami. Jadi mampu biar, jadi berpeluang biar kami. Apa? Jangan berpemat, jangan di. Sekali masak 10 porsi. Yang pertama adalah proses pembuatan mie goreng.
Ini goreng. Ini petah ke pu? Petah juga kali lebih. Di tengah hujan gerimis seperti ini, mantap sekali untuk mencoba mie Cik Mut ini. Langsung kita coba. Satu porsi 13.000. Ini benar-benar banyak minyak sampai menggunung, insya Allah. Kerupuknya disatukan, masih ada tambahan acar bawang dan jeruk nipis. Langsung kita coba. Wow, ada dagingnya juga. Bismillah. Masya Allah, suapan pertama seperti udah enak gitu. Ya seperti light, mirip-mirip seperti mie, nggak ada bumbu. Ada sedikit pedas di ujungnya. Dan Hanif suka tipe mie seperti ini. Ini mie tradisional legend. Sekali masak 10 porsi. Ini ukuran mie-nya kecil-kecil, kurus-kurus seperti ini, dan nggak lengket. Ini bagus, kering tapi nggak berminyak, mantap lah. Lebih mantap udah makan kerupuk melinju. Biar tambah perfect, tambahkan acar bawang. Dan dengan suasana hujan seperti ini, makin perfect rasa mie-nya. Dan yang ini adalah proses pembuatan mie tumisnya. Garam. Cantok ke garam. Jam-jam nggak ke garam, tapi ini jam untuk. Jangan lupa tak. Kah apa ni? Apa kek? Yang mana? Yang mana? Tadi ke masak. Tapi biasanya ready stocknya selalu ada. Jadi tinggal ambil yang sudah dibungkus. Dan mie-nya masih hangat. Ni punya pakai nama Hanam Ji kami. Kami ya. Berapa ngontrol tu ngarang. Hanam tu pernah ke pokok.
Abang bagi. Ayo,